Kali ini kita bakal bahas cerita yang jujur aja bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ini kisah nyata tentang seorang pria yang nekat ikut ritual pesugihan di Indonesia. Dia pikir itu jalan pintas, tapi ternyata ada harga mahal yang harus dibayar. Nah, ini dia tokoh utama kita, Mas Surya. Dan dengerin deh apa yang dia bilang. Tujuannya cerita ini bukan buat cari sensasi, tapi justru sebaliknya, sebagai peringatan. Sebuah pelajaran pahit yang dia harap gak perlu dialami orang lain. Jadi ini bukan cerita horor yang biasa kalian dengar ya. Ini kisah personal banget tentang gimana niat baik buat nolong orang yang lagi putus asa malah bikin dia kejebak dalam sebuah perjanjian gaib. Sebuah keputusan yang akhirnya mengubah total hidup mereka berdua dengan cara yang ya sangat berbeda. Nah, pertanyaannya gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Anehnya, ini semua nggak dimulai dari tempat angker atau semacamnya, tapi dari internet. Tepatnya dari sebuah video YouTube dan komentar yang penuh keputusasaan. Oke, kita kenalan dulu sama Mas Surya. Jadi di tahun 2020, dia ini seorang driver ojek yang lagi coba-coba peruntungan jadi YouTuber horor. Rasa penasarannya ngebawa dia buat nyelidikin salah satu tempat paling kontroversial di Jawa, yaitu Gunung Kemukus. Nah, ceritanya setelah Mas Surya ini upload video soal Gunung Kemukus, muncullah satu nama, Sekar. Dan dia ini nggak cuma komen sekali, tapi terus-terusan. Komennya bukan sekedar nanya-nanya, tapi dia beneran minta tolong buat dibantuin ngelakuin ritual di sana. 500 juta rupiah. Coba bayangin, segitu gedenya utang yang ngejerat Sekar setelah dia cerai. Utang ini yang bikin dia putus asa banget, sampai kabur dari kampungnya dan ninggalin anaknya. Angka inilah yang mendorong dia buat nyari solusi ekstrim, walaupun harus berurusan sama yang nggak kelihatan. Awalnya sih niat Mas Surya itu cuma mau bantu nganterin aja mungkin. Tapi ya gitu deh, keputusasaan Sekar ini ketemu sama kondisi ekonomi Mas Surya yang juga lagi sulit. Akhirnya, dari yang tadinya cuma mau jadi pengamat, dia malah ikut jadi pelaku ritualnya. Akhirnya, mereka bikin kesepakatan. Dan ini detail banget loh. Mereka janjian ketemu di terminal, berangkat bareng, dan yang paling penting, mereka bakal jadi pasangan ritual. Dan ini bukan cuma sekali jalan, tapi harus diulang 7 kali. Setiap 35 hari sekali, pas malam Jumat Pon, malam yang dianggap paling keramat di sana. Biaya ritual pertama itu sekitar Rp500.000. Buat mereka, itu uang yang gede banget. Jadi mereka patungan. Sekar cuma bisa nyumbang Rp150.000, sisanya yang Rp350.000 ditutupin sama Mas Surya. Ini nunjukin betapa nekat dan besarnya taruhan mereka berdua dalam perjanjian ini. Oke, jadi ritualnya itu sendiri ngapain aja sih? Ternyata ada langkah-langkahnya yang harus diikutin persis biar berhasil. Yuk kita lihat prosesnya. Jadi ada 4 tahap utama. Pertama, mereka harus mandi buat bersihin diri di Sendang Ontrowulan. Kedua, berdoa di Punden Keramat Ontrowulan. Ketiga, mereka ngasih sesajen dan berdoa lagi di makam Pangeran Samudra. Dan tahap terakhir, yang paling inti dan kontroversial ya, mereka harus menuhin perjanjian mereka di kamar sewaan. Nah, di sini nih ceritanya mulai jadi ganjil. Pas kunjungan pertama, Mas Surya sempat ninggalin Sekar sendirian di kamar. Katanya mau cari kopi. Tapi pas balik, Sekar malah bilang makasih dan ngomong kalau dia puas banget. Mas Surya bingung dong, kan dia belum ngapa-ngapain. Ini kayak pertanda pertama kalau ada pemain lain yang ikut campur. 35 hari kemudian, di kunjungan kedua, rasa curiga Mas Surya makin menjadi-jadi. Dia udah bertekad. Kali ini dia harus tahu siapa atau apa yang sebenarnya ada di kamar itu. Dan apa yang dia temuin? Wah, benar-benar di luar nalar. Jadi, dia pakai alasan yang sama lagi. Pamit mau nyari obat kuat. Tapi kali ini, dia nggak benar-benar pergi. Dia cuma pura-pura, terus balik lagi dan ngintip dari lubang kunci. Dia harus tahu apa yang terjadi di dalam. Kira-kira apa yang dia lihat. Dan inilah momen puncaknya. Dari lubang kunci itu, Mas Surya ngeliat sesuatu yang bikin dunianya seakan runtuh. Yang ada di dalam barang Sekar itu bukan dia, tapi sesosok makhluk gaib yang dia deskripsiin sebagai sosok gede, hitam, kayak King Kong. Ya, genderuwo. Makhluk itu nyamar jadi dirinya. Terus, apa yang dilakuin Mas Surya? Nggak ada. Dia diem aja. Kenapa? Karena dia takut. Takut kalau dia bongkar semuanya, ritualnya bakal gagal dan pengorbanan mereka jadi sia-sia. Jadi ya udah, dia simpan rahasia mengerikan itu, ngebiarin Sekar tetap percaya kalau yang datengin dia itu ya Mas Surya. Nah, terus gimana akhir dari semua ini? Apa ritualnya berhasil? Apa mereka dapat yang mereka mau? Jawabannya, iya.
Tapi kekayaan itu datang dengan harga yang jauh berbeda buat mereka berdua. Lihat deh perbedaannya, kontras banget. Sekar, dia beneran jadi kaya. Ketemu pengusaha, nikah, hidupnya berubah. Tapi makhluk itu tetap datangin dia dengan wujud Mas Surya. Nah, gimana dengan Surya? Dia malah sebaliknya. Uang yang dia dapat itu kayak panas, gak pernah awet, selalu habis buat judi. Ini kata-kata Mas Surya sendiri. Uangnya itu gak berkah. Dapat duit dipakai main kartu, langsung ludes. Jadi kekayaan yang dia kejar itu cuma ilusi. Uangnya datang tapi nggak mau tinggal, malah narik dia makin dalam ke kehancuran, bukan kemakmuran. Pada akhirnya, Mas Surya sadar kalau dia salah jalan. Dia pun berusaha taubat dan ninggalin dunia pesugihan itu. Tapi ada satu hal yang nggak pernah dia lakuin, ngasih tahu Sekar soal kebenarannya. Jadi bisa dibilang sampai sekarang, Sekar hidup dengan kekayaannya, tanpa tahu kalau tamu yang kadang datang itu sebenarnya bukan Mas Surya. Kisah Mas Surya ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan gede kan? Kalau kita ngejar sesuatu pakai jalan pintas, entah itu kekayaan, popularitas, apapun itu, kira-kira apa harga nggak kelihatan yang harus kita bayar? Apa yang sebenarnya kita korbanin dari diri kita sendiri demi hasil yang instan? Coba deh kita renungin bareng-bareng.